Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Kurnia Syifa, NIM 1202500082 dari Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan tutor kimia dasar yang diselenggarakan oleh HMTL atau Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Di sini saya akan membahas soal UAS tahun 2020 nomor 3. Jadi untuk soal UAS tahun 2020 ini dikerjakan melalui e-learning. Dan soal esainya ini seperti soal yang tertera di layar ini ya. Untuk soalnya ini dia setiap yang buka di e-learning itu akan mendapatkan soal yang berbeda karena ada 5 tipe soal. Soalnya tipenya sama namun angkanya berbeda. Jadi di sini saya akan membahas 5 soal dengan tipe yang sama namun angkanya berbeda. Jadi nanti caranya masih sama tapi angkanya berbeda, oke. Nah, kita mulai dari sini ya. Jadi di sini ada proses coating pipa besi pada kilang minyak menggunakan metode elektrokimia yang berlangsung dengan arus sebesar 393,59 ampere, larutan Na2Zn OH 4 kali digunakan pada proses ini untuk melindungi besi dari korosi. Jadi ini ada reaksi elektrolisisnya seperti ini ya. Diketahui min yang ditransfer pada proses ini sebesar 1,223 mol. Jadi ini adalah mol elektron ya. Mol elektron yang ditransfer. Jadi di sini pertanyaan ada tentukan massa, tentukan nilai Q, lalu ada tentukan besar arus. Nah, untuk yang pertama ini yang A ya, tentukan massa. Untuk menentukan massa itu kan ada rumus yang biasa kita tahu itu GIT per 96500 dikali ME atau berat ekivalen ya. Nah, untuk IT per 96.500 ini adalah F. Begitu. Jadi bisa dituliskan G itu sama dengan F dikali ME. Untuk F sendiri ini dapatnya dari mana? Jadi F itu 1F itu sama dengan 1 mol elektron. Nah, di sini kan kita udah diketahui ya mol elektron 1,223 mol. Jadi 1F itu sama dengan 1 mol E itu sama dengan 1,223 gitu. Jadi langsung aja kita tulis. Kita tulis G sama dengan F-nya itu adalah 1,223 dikali massa ekivalen. Massa ekivalen itu ini massa Zn per bilangan oksidasinya atau muatannya, yaitu 63,38 per muatan Zn. Zn kan 2 plus ya. Jadi Zn ini massa molarnya per 2. Nanti didapatkan hasil sama seperti yang ini. Ya, ada jawabannya. Sama dengan 38,75687. Untuk soal di e-learning ini tanda koma ini diganti tanda titik. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah mengisi titik dengan diganti koma, itu nanti terkoreksinya akan salah begitu ya. Kita lanjut ke yang B. Untuk yang B ini ada rumus juga. Rumus juga yaitu F itu kan F itu adalah IT I kali T per 96500. Untuk IT ini I kali T itu adalah Q. Nah, jadi bisa dituliskan F itu adalah Q per 96500. Untuk Q berarti sama dengan F dikali 96500. Untuk F nya sama dapat dari sini ya, 1,223 dikali 96500. Didapatkan Q nya itu adalah sebesar sama ya kayak ini ya,
118.019,5. Jadi ini kan ada titiknya ya kan, 118.019. Jadi di sini ada titiknya sebenarnya. Tapi untuk pengisian di e-learning itu karena koma udah diganti titik, jadi untuk ribuan tidak perlu dipakai titik lagi, langsung diisi angkanya. Untuk yang C, itu tentukan berapa besar arus. Nah, besar arus itu sama dengan I. Di sini kita ada I, tapi dalam satuan ampere. Jadi I-nya itu adalah sebesar 393,59 ampere. Nah, di sini diminta dalam satuan CS. Nah, jadi ampere itu sama dengan CS. Jadi isinya akan sama. Di sini ya. Langsung dilihat dari soalnya. Oke, itu. Sekarang untuk soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya juga sama seperti yang tadi, sama persis ya. Jadi kita cepat saja, di sini tinggal diganti angkanya. Jadi untuk A sudah ada rumusnya, itu adalah G sama dengan F kali ME, dan sudah tahu tadi F itu dari mana kan? F itu adalah sama dengan mol elektron. Jadi kita masukkan aja 0,611 dikali ME-nya itu adalah massa molar Zn 63,38 per muatannya itu 2. Nanti didapatkan hasilnya sama seperti jawaban yang di bawah ini, yaitu 19,36259. Jangan lupa untuk komanya diganti dengan titik. Untuk yang B juga sama, karena kita udah tahu ya rumusnya. Berarti Q sama dengan F dikali 96.500. Berarti masukin aja F-nya itu sama dengan mol E 0,611 dikali 96.500. Nanti didapatkan hasilnya juga sama. Jangan lupa untuk ribuan tidak usah diberikan titik dan komanya diganti dengan titik. Jadi 58.961,5. Untuk yang C itu sama seperti yang tadi kan, kuat arus itu sama dengan I sama dengan 245,99 CS. Di sini udah jelas ya satuannya CS. Jadi sudah pasti yang ini jawabannya. Oke, lanjut ya. Yang ini juga sama. Udah. Nah, yang ini juga sama seperti yang tadi ya. Untuk mencari massa Zn tadi sudah ada rumusnya. G sama dengan F dikali ME. Untuk F masukkan dari mol elektronnya, yaitu 0,305 dikali ME. ME nya itu dari sama kayak tadi, massa molar dari Zn 63,38 per muatannya itu 2. Jadi nanti didapatkan hasilnya sama seperti yang ini ya, 9,66545 gram. Ini ya, udah ada satuannya di sini. Untuk yang B sama seperti yang tadi, udah tahu Q sama dengan F dikali 96.500. Jadi sama, masukin F-nya sama dengan mol E 0,305 dikali 96.500. Nanti didapatkan hasilnya sama kayak ini. Jangan lupa yang ribuan tidak usah dituliskan titiknya, dan yang koma diganti dengan titik. Untuk yang C, nah ini agak berbeda ya, karena di sini yang ditanyakan adalah arus, dan di sini tidak ada arus yang diketahui, hanya diketahui adalah waktu. Jadi untuk mencari arus kan kita tahu dari rumus ya, Q itu sama dengan I kali T. Nah, untuk I berarti bisa dituliskan Q per T. Nah, Q-nya ini udah ada, kita udah punya 29
29.432,5 per T-nya dalam detik. Jadi kita punyanya 3 menit. 3 menit biar jadi detik dikali 60. Nanti didapatkan hasil yang sama seperti ini ya. 163,5138. Ini satuannya C per S, begitu ya. Lanjut. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya. Untuk A itu untuk mencari massa, berarti G sama dengan F dikali ME. F-nya sama dari mol elektron 0,152 dikali ME, berarti dari massa molar Zn 63,38 dibagi sama muatannya itu 2. Nanti didapatkan hasil sama seperti yang ini ya. 4,81688. Ini gram. Oke, sekarang lanjut ke yang B. Sama kayak yang tadi, Q sama dengan F dikali 96.500. F-nya sama, dapatnya kayak dari mol elektron 0,152 dikali 96.500. Nanti didapatkan hasilnya itu sama seperti yang ini ya. 14.668. Jadi titik ini tidak usah ditulis. Lanjut yang C. Ini C sama seperti soal sebelumnya, yang diketahui itu adalah waktu dan dicari itu adalah arus. Karena kita punya Q sama dengan I kali T, berarti untuk T itu adalah sama dengan untuk I itu sama dengan Q per T. Q per T. Q-nya sama dengan 14.668 per T-nya itu 2 menit dikali 60, karena dia harus dalam satuan detik ya. Didapatkan hasilnya nanti sama seperti ini. 122,23. Begitu ya. Ini dalam C per S, ini satuannya C ya. Lanjut. Nah, ini untuk soal selanjutnya ya. Sama seperti yang tadi. Nah, jadi di sini jangan bingung ya, di sini 7,64 kali 10 pangkat min 2 itu artinya berapa? Adalah 0,0764, begitu ya. Nah, untuk yang A ini sama, berarti G itu sama dengan F dikali ME. F-nya itu sama, dapat dari mol elektron, ini kan sama dengan F sama dengan mol elektron, sama dengan 0,0764 dikali ME nya itu dari massa molar 63,38 per muatannya itu adalah 2. Nanti didapatkan hasilnya sama seperti yang ini ya, 2,421116 gram. Oke, lanjut ya. Untuk yang B sama seperti soal sebelumnya, udah tahu rumusnya. Q sama dengan F dikali 96.500. Untuk F kita sudah tahu ya, ini sama dengan yang ini 0,0764 dikali 96.500. Itu nanti didapatkan hasilnya sama seperti yang ini, yaitu 7.372,6. Nah, jangan lupa yang titik ini tidak usah ditulis dan yang koma diganti dengan titik. Untuk yang C sama seperti soal sebelumnya, yang diketahui adalah waktu dan yang ditanya itu adalah kuat arus. Karena Q sama dengan I kali T, maka untuk I sama dengan Q per T. Jadi Q-nya udah tahu 7.372,6 per T-nya itu 1 menit, berarti dikali sama 60 karena satuannya harus detik tadi ya. Nanti didapatkan hasilnya sama seperti yang ini, 122,876. Begitu ya. Sekian penjelasan dari saya untuk soal UAS nomor 3. Semangat untuk yang menjalani UASnya. Dan jangan lupa untuk belajar lagi, karena soal UAS itu dapat bermacam-macam ya, tidak pasti akan sama. Jadi silakan belajar untuk materi-materi lain.
Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.